tanpa konfirmasi, pinjaman langsung ditransfer ke rekening pribadi. Lagi-lagi tanpa persetujuan dan perhitungan yang jelas, dana sudah masuk ke rekeningnya. Apa itu aplikasinya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Laki SR, channel di mana tempatnya berbagi seputar kredit online, bisnis online, dan juga review aplikasi pinjaman online. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi pinjaman ilegal yang lagi-lagi tanpa konfirmasi yang jelas dan perhitungan, mereka langsung transfer aja dananya ke rekening pribadi langsung. Oke, sebelum saya membahasnya, yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini ada aplikasi ilegal ya. Di ulasannya banyak sekali teman-teman. Aplikasi ini main langsung transfer aja tanpa ada konfirmasi dan perhitungan. Jadi pengajuan segitu, transfernya segitu. Jadi tanpa ada perhitungan teman-teman. Aneh juga ya, aplikasi bisa seperti itu. Apakah mereka gak takut rugi atau penggunanya galbay? Tapi ini memang seperti itu kenyataannya teman-teman. Kalau aplikasi ilegal ternyata memang gimana ya cara kerjanya gak jelas banget. Oke, apa itu aplikasinya? Kita langsung bahas saja dan lihat ulasan-ulasannya. Sekirot. Ini dia aplikasinya teman-teman, Tunai CPT. Ini aplikasi pinjaman online ilegal. Memang sudah banyak sekali ya pendownloadnya. Aplikasi ini baru ya, aplikasi baru, yaitu dirilis tanggal 26 Juni 2020. Dan pendownloadnya sudah lumayan banyak, 10.000 lebih. Aplikasi ini aplikasi pinjaman online ilegal. Oke, di sini saya akan bahas ulasannya. Karena ada yang menarik ya teman-teman. Aplikasi ini aplikasi yang sembarangan transfer dana. Jadi tanpa konfirmasi dan perhitungan, mereka sudah langsung transfer aja ke rekening pribadi penggunanya. Kita langsung masuk saja ke ulasan yang pertama. Ini tepatnya kemarin tanggal 16 ya, baru-baru ini. Nah, di sini ulasannya lihat ya, tanpa persetujuan dan perhitungan yang jelas, dana main transfer aja. Memang saya sepakat dengan aturan Anda. Tidak, silakan ambil sesuai yang Anda transfer. Sistem bobrok, jangan harap saya setuju. Tidak, silakan ambil lagi atau konfirmasi ke nomor saya. Plafon yang disuguhkan 7 juta, yang ditransfer cuma 368.000. Oh, ini aplikasi gak jelas banget ya teman-teman. Pengajuan 7 juta tapi cuma transfer 368.000, itu kan jauh sekali ya teman-teman. Biasanya kalau yang pengajuan seperti awal kan biasanya kan 1 juta, yang ditransfer sekitar 800.000, ada potongan 2 juta, itu kan jelas. Namun aplikasi ini ternyata banyak saya pelajari, aplikasi ini pinjamannya langsung besar teman-teman, 7 juta, tapi yang ditransfer cuma 368.000. Itu kan gak masuk akal sekali ya. Sistemnya kurang jelas banget ya. Oke, kita lanjut. Tanggal 16 juga ya ini. Ini aplikasi beneran niat mau minjem dana apa tidak ya? Atau cuma mau ambil data nasabah aja? Karena setelah semua data lengkap saya udah masuk, kenapa diklik pengajuan tidak bisa? Nasabah disuruh kirim data yang benar, tapi kenapa malah dipermainkan? Suatu saat Anda pasti juga akan dipermainkan orang. Tolong kejujurannya dalam bekerja. Terima kasih. Oh, bagus. Memang seperti ini. Pasti banyak sekali orang yang mempermainkan aplikasi ini, atau jelasnya pasti banyak yang galbay kalau aplikasinya seperti ini. Kita lanjut. Oke, sangat buruk dan tidak jelas, tidak sesuai dengan deskripsi. Awalnya tenor 90 hari dan bunganya ringan dan tidak dijelaskan atau ditawarkan dengan jujur. Kalau yang mau ditransfer segitu, ternyata tenor 8 hari cuma dapat uang 368.000, suruh bayar 689.000. Wow, sangat kelewatan, 2 kali lipat ya teman-teman bunganya. Kalau menurut saya sih, kalau namanya aplikasi ilegal, kenapa mereka itu gak coba ya memberikan tenor yang rendah supaya
platformnya itu, aplikasinya itu laku gitu di pasaran dan bisa menjadi aplikasi pinjaman online yang legal. Kalau yang seperti ini gak jelas banget. Kalau ini namanya mau merusak perekonomian kita, teman-teman. Ingin merusak perekonomian Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, lagi-lagi teman-teman, saya kasih bintang 2 karena saya kecewa. Menawarkan tenor 90 sampai 120 hari dengan pinjaman bisa 7 juta. Tapi ini kenapa cuma dapat 300? Gak jelas banget ya teman-teman. Ini sudah main transfer sembarangan ya. Pengajuan 7 juta, transfer cuma 300. Buat apa uang segitu kan? Gak bisa buat modal dan tenor hanya 8 hari. Oke, saya gak mau uang segitu. Buat apa? Cuma nambah beban aja. Saya gak mau ambil uang itu. Tolong ambil kembali uangnya yang sudah ditransfer. Kalau sudah transfer ya sudah bingung ya teman-teman. Kalau sudah masuk ke rekening pasti mereka akan terus menagih ya teman-teman. Kalau seperti ini sebaiknya kalian terus aja atau biarkan saja sih kalau seperti ini, karena akan ada jalan keluar. Tapi biarkan uangnya jangan digunakan seperti itu. Oke, lanjut. Lagi-lagi nih teman-teman, tanpa konfirmasi pinjaman ditransfer ke rekening pribadi. Setelah dicek lagi ternyata jumlah yang diajukan dan yang diterima sangat tidak sesuai, hanya 368.000. Dan yang mengejutkan, biaya yang harus dikembalikan 2 kali lipat dari jumlah tersebut sebesar 689.000 pada tenor hanya 8 hari. Nah, ini kan jauh banget teman-teman. Lagi-lagi aplikasi ini teman-teman baru-baru ya teman-teman, aplikasinya pengajuan jumlahnya 7 juta, cepat yang ditransfer 300 ribuan. Itu kan jauh banget kan teman-teman ya. Kalau aplikasi ilegal lain kan biasanya pinjaman 1.200.000 ditransfer sekitar 800. Itu biasanya dihitung dengan biaya potongan ya, biaya administrasi. Itu jelas ya kalau seperti itu. Kalau ini aplikasi baru ini pinjam 7 juta, cair 300.000. Itu kan gak jelas banget, tanpa konfirmasi, tanpa perhitungan, tanpa pemberitahuan, dana main transfer aja. Itu kan gak jelas banget teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini ada lagi. Halo Tunai CPT, walaupun Anda cepat tanggap dengan permintaan konsumen, tapi saya tidak setuju. Saya kembalikan uang yang sudah masuk ke rekening saya. Masa pinjam 700.000 yang diterima cuma 392.000 dan waktu cuma 7 hari. Nah, sedangkan promonya jangka waktu pembayaran sampai dengan 90 hari. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, kalian jangan tertipu dengan promo-promo aplikasi pinjaman online ilegal. Karena itu mereka menipu teman-teman. Kalau yang legal baru. Kalau yang legal biasanya tenor 90 hari, kadang ada juga yang memang 90 hari. Tenor 3 bulan. Kalau yang legal memang tenornya 3 bulan. Paling sedikit tenornya itu yang KTA Kilat 28 hari, paling sedikit itu. Hampir 1 bulan lah. Itu masih masuk ke logika ya kalau 28 hari, dan juga bunganya tidak terlalu tinggi, tidak double. Kalau yang ilegal bunganya 2 kali lipat, tenornya cuma 7 hari sampai 10 hari. Itu kan nggak masuk logika ya teman-teman. Sangat miris sekali. Lanjut, saran saya kalau kuota atau sudah kehabisan dana, tolong ditutup aja dulu untuk proses pengajuannya, karena data sudah terminal musuh. Tolong hapus data saya yang sudah masuk karena khawatir disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, amat sangat tidak membantu, malah sangat-sangat merugikan. Yang diajukan, yang dicairkan sangat tidak sesuai. Semoga Allah semoga Allah membalas mereka yang telah melakukan penipuan. Ya, amin lah. Aplikasi ini sangat tidak rekomendasi. Yang diajukan 8 juta, yang cuman cair 392.000, dan yang harus dikembalikan 700.000. Parah banget teman-teman. Ini aplikasi baru teman-teman, aplikasi ilegal baru. Aneh sekali, ini gampang sekali cairnya teman-teman ya. Mereka main transfer aja, tapi cuman pengajuan, konfirmasi, persetujuan, dan perhitungannya nggak jelas banget ya teman-teman. Main transfer aja. Ini pasti merugikan mereka teman-teman, karena pasti teman-teman nasabah-nasabah tidak akan membayar
pinjaman yang sudah masuk. Otomatis ya teman, tapi ini rugi juga sih buat data-data kalian. Pasti akan disalahgunakan oleh mereka. Biasanya ada perusakan nama baik lah biasanya. Yang legal, yang ilegal itu seperti itu biasanya. Ini banyak sekali teman-teman ya, hati-hati sebelum mengajukan. Baca dulu perjanjian pengajuan. 7 juta jumlah pinjaman, 700 jumlah terima, 468.000 waktu 8 hari. Nah, ini kalau ingin pinjam di aplikasi seperti ini, kalian pelajari dulu, dan tenang saja, saya pasti akan membantu kalian. Di sini saya akan mereview aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal, terutama aplikasi yang baru-baru seperti ini. Karena supaya kalian bisa memilih dan bisa memahami bahwa aplikasi pinjaman online ilegal ini sangat jelek sekali ya teman-teman. Banyak teman-teman nih ulasan-ulasannya seperti itu, kebanyakan teman-teman main cair sembarangan aja. Kalian bisa cek ya ulasannya. Mungkin itu saja sih, cukup dari saya. Semoga bisa membantu saja dan memberikan informasi untuk kalian para pengguna yang mencari pinjaman online, supaya aplikasi pinjaman online ilegal tidak membuat kalian terjerumus ke sana, oke? Nah, itu dia aplikasinya, sudah jelas ya teman-teman. Aneh sekali aplikasi ilegal itu gak paham cara kerjanya, kenapa mereka main transfer sembarangan. Apakah mereka gak takut rugi? Karena dengan cara seperti itu otomatis pasti teman-teman para nasabah-nasabah akan galbay, karena mereka merasa dirugikan ya. Pengajuan segitu, kirimnya segitu, itu kan sangat rugi sekali, apalagi tenornya sangat pendek dan bunganya sangat tinggi. Nah, semoga video ini memberi informasi untuk kalian semua. Jadi supaya kalian bisa memilih aplikasi pinjaman online mana yang layak kalian pinjam. Karena kalau yang ilegal itu sebenarnya tidak layak ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.